Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan ayat tentang objek pendidikan berdasar pemahaman terhadap tafsir Quran surat At-Tahrim ayat 6. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun kitladun sidadun la ya'dunallaha ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Yang artinya, orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Asbabul nuzul Quran surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Peristiwa yang latar belakangi hingga akhirnya turun ayat ini adalah diriwayatkan bahwa Nabi menggilir para istri ketika tiba di Hafsah. Maka dia meminta izin berkunjung kepada orang tuanya dan Nabi memberi izin. Ketika Hafsah keluar, Nabi memanggil seorang budak perempuan beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah dan berbincang-bincang dengannya di kamar Hafsah. Ketika Hafsah kembali, dia melihat Maria di kamarnya dan sangat cemburu serta berkata, "Anda memasukkan dia ke kamarku ketika kami pergi dan bergaul dengannya di atas ranjangku. Kami hanya melihatmu berbuat demikian karena hinaku di matamu." Nabi bersabda untuk menyenangkan Hafsah, "Sesungguhnya aku mengharamkannya atas diriku dan jangan seorang pun kamu beritahu hal ini." Namun ketika Nabi keluar dari sisinya, Hafsah mengetuk tembok pemisah antara dirinya dan Aisyah dan memberitahukan rahasia tersebut. Maka Nabi marah dan bersumpah bahwa beliau tidak akan mengunjungi para istri selama sebulan. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Kemudian setelah ayat 6 ini turun terjadi peristiwa seperti berikut. Telah diriwayatkan bahwa Umar berkata ketika ayat itu, "Wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan dari mereka dari neraka." Terus pendapat dari para tafsir, dari tafsir Al-Jalalain, "Hai orang yang beriman, pelihara diri kalian dari keluarga kalian dengan mengarahkan mereka pada jalan ketaatan kepada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, orang-orang kafir, dan batu seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah sebagian dari bahan bakar mereka itu." Atau dengan kata lain, api neraka itu sangat panas sehingga hal tersebut dapat terbakar kalahnya dengan api di dunia. Karena api di dunia dinyalakan dengan kayu dan lain-lainnya, penjaganya malaikat-malaikat, yakni juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada 19 malaikat, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam surat Al-Mujassir yang kasar. Lafadz gilazun diambil dari kata gilazul kolbi, yakni kasar hatinya yang keras, sangat keras hantamannya. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkannya kepada mereka. Lafal ma amarahum berkedudukan sebagai badal dari lafal Allah. Atau dengan kata lain, malaikat-malaikat penjaga mereka itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafal yang sebelumnya. Dalam ayat ini terkandung ancaman bagi orang mukmin supaya jangan murtad. Dan juga ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang munafik, yaitu mereka mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih tetap kafir. Terus dari tafsir Quraisy Shihab
Wahai orang yang beriman, pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan, yakni yang menangani neraka itu dan yang menyiksa penghuninya adalah para malaikat yang kuat dan keras dalam menghadapi mereka. Para malaikat itu selalu menerima perintah Allah dan melaksanakannya tanpa lalai sedikit pun. Terus korelasi surat At-Tahrim ayat 6 dengan pendidikan. Yang dimaksud objek pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pembicaraan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan tentang perintah untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Sedangkan objek pendidikan menurut Quran At-Tahrim ayat 6 yaitu keluarga inilah yang menjadi pokok pembicaraan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Jadi sudah jelas ya, ini objek pendidikan berdasarkan pemahaman terhadap Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu yang paling utama adalah diri kita dan keluarga kita. Paling utama. Bagaimana kita mendidik keluarga kita agar kita dan keluarga bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu tersebut ya. Jadi kita berbuat baik tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mengajak orang lain terutama keluarga untuk berbuat baik pula demi menghindari siksa api neraka tersebut. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.